Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dini Putri, calon guru penggerak angkatan 11 di UPT SDN 20 Tabek. Pada kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Maimun Hartati, yaitu guru kelas 6 di SD tempat saya mengajar. Nah, Assalamualaikum Bu Mai, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Mai. Selanjutnya nanti akan melaksanakan kegiatan observasi dan pasca observasi nanti pada kegiatan selanjutnya. Dan adapun tujuan melakukan supervisi atau observasi yang akan saya lakukan kepada Bu Mai itunya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas nanti. Dan mengapa kita melakukan pra-observasi ini? Itunya untuk mengetahui persiapan ibu dalam melakukan observasi untuk selanjutnya, sehingga dalam pembelajaran nanti apa-apa yang ibu butuhkan sudah tersedia dengan baik dan pembelajaran ibu lancar dari awal sampai akhir nantinya di dalam observasi nantinya. Setelah ini Bu Mai, ini akan menanyakan ada beberapa pertanyaan yang ingin Dini tanyakan kepada Bu Mai. Bisa Bu Mai? Oke, kita lanjut. Itunya pertanyaan pertama. Apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada selanjutnya? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada bab 3 ini yaitu mengenai kubus, yang mana tujuannya nanti itu siswa atau peserta didik dapat mengkonstruksikan dan menguraikan kubus balok dan mungkin juga menggabungkannya. Oke, berarti tujuan Bu Mai artinya adanya kubus dan balok tentang menguraikan ya, itu dia. Jadi selanjutnya Bu Mai, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam mengembangkan tujuan tersebut? Pengembangan yang saya lakukan itu menggunakan persiapan saya, yaitu mengenai tentang alat-alat yang saya gunakan, yaitu yang pertama tentang perlengkapan saya mengajar, mungkin memakai alat peraga balon buang, kubus dan balok, kemudian enfokus, laptop, dan mungkin juga LKPD-nya, LKPD untuk siswa. Oke, berarti Bu Mai nanti pengembangannya itunya terfokus pada pengetahuannya, nanti ada pengetahuan, ada keterampilan di sana ya Bu Mai ya. Menggunakan jaringan nanti mungkin saya menggunakan video-video. Oke. Selanjutnya, bagaimana rancang pembelajaran yang Ibu gunakan? Di sini itunya adanya strategi, metode, model, atau pembelajaran diferensiasi yang Ibu gunakan. Model pembelajaran rencana saya itu discovery learning. Ya. Modelnya discovery learning, dan metodenya mungkin nanti itu memakai demonstrasi, pengamatan, diskusi. Iya. Apakah menggunakan LKPD juga? Iya. Oke. Bagaimana dengan media yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran ini? Media apa saja yang dipakai dalam pembelajaran nanti? Sepertinya bangun buang, alat peraganya, media, kemudian media itu seperti yang fokus tadi, laptop, juga LKPD, kemudian buku siswa, buku guru, mungkin jaringan pada saya perlukan. Oke. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Rencana besok Rabu jam pertama. Oke, pada jam pertama dan kedua ya Bu Mai ya. Oke, jadi pada kesempatan selanjutnya nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi atau supervisi di kelas Ibu pada jam pertama pada hari Rabu besok ya Bu. Selanjutnya nanti pada pertemuan selanjutnya setelah observasi nanti kita akan melaksanakan nanti adanya diskusi kembali ya Bu Mai ya, yaitunya pasca observasi, dan nanti itu juga akan bergabung dengan PP saya bersama Ibu Elvi Maria, kita bertiga. Nah, selanjutnya apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi Ibu? Percakapan saya, mungkin saya akan mencoba untuk mempersiapkan diri, kemudian mungkin saya nanti bisa juga mendapatkan perbaikan atau
petunjuk dari Ibu CGP. Gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Mai untuk kesempatan kali ini. Kita sudahi dulu diskusi pra observasi kita. Nanti kita sambung lagi di pasca observasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita dulu berdoa dulu. Siap gerak kepada guru hormat gerak. Pegang gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti telah menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Apakah ada teman-teman atau anak-anak Ibu yang tidak hadir? Ada? Cukup? Gaza, Hani, Marisa Putri, Muhammad Ibnu Rajib, Nadia, Rasid, alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi ini sebelum kita masuki materi, terlebih dahulu setelah berdoa seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya. Tolong anak Ibu Nadia pimpin ke depan. Yang lainnya berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sebelum bangun ruang apa lagi sebelumnya? Ingat? Rasio. Rasio. Apa itu rasio? Cik? Cik? Beb? Apa? Perbandingan dua misalan yang sama. Perbandingan? Dua misalan yang sama. Ya, perbandingan ya. Nah itu dikatakan rasio, perbandingan tentang sesuatu apa contohnya benda, uang, nilai, rumus, itu bisa cari perbandingannya atau rasionya. Nah sekarang kita lanjut lagi sebelum ibunya lanjutkan kita lihat lainnya ini. Baik Setia. Iramanya iram apa? Ya. Nah, coba kita bersama kita mengenal macam bentuk ruang. Bentuk ruang ada 10 macam. Marilah kita sebutkan sama-sama ya. Ada kubus dan balok, kerucut bola tabung, 5 segitiga dan 5 segi 4. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Jadi itu banyaknya bangun dulu, belajar rujuk. Marilah teman belajar bersama, kita mengenal macam bentuk bangun ruang. Masalahnya bangun ruang ada 10 macam. Marilah kita sebutkan sama-sama. Ada kubus dan balok, kerucut bola tabung, 5 segitiga, 5 segi 4. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Nah, itu adalah bangun macam-macam bangun ruang. Nah, bangun macam-macam bangun ruang ya. Macam-macam. Halo Takers, kembali lagi sama kita di channel Utati Otak. Ya, nanti kita lanjutkan. Jadi setelah kita melihat video tadi, apakah anak ibu sudah kenal tentang bangun ruang? Nah, apa-apa saja tadi? Dalam video tadi apa yang kamu lihat di sana? Ada bangun ruang apa? Gaza, tunjuklah teman atau siapa? Gaza, kubu. Siapa lagi? Baloknya tunjuklah. Nadia, kerucut. Hani, prisma apa? Prisma tadi banyak enggak macamnya? Prisma apa saja?
Coba nih. Segi 6. Ada prisma segi 6 tadi? Ada. Apa lagi? Putri? Bola. Rasid? Apa namanya tadi lagi Rasid? Lupa yang namanya videonya tadinya sambil bernyanyi tadi. Ibu sudah tadi dibacakan. Balok udah tadi. Rajin. Apa lagi? Apa lagi tadi? Ada tabung. Ya, ada tabung. Apa lagi? Gaza. Selain tabung ada prisma. Prisma itu banyak ya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, ya. Apa lagi tadi? Satu lagi apa? Lip? Sebentar aku dulu buat sedek videonya. Nah, Otakers, di video kali ini kita akan membahas Apa? Ya, duit kota di dalamnya itu. Nah, bangun ruang. Ini bangun ruang. Yang pertama ada tadi kubus. Ya toh? Mana yang kubus? Kubus. Yang ini apa namanya ini? Balok. Nih, tabung. Nah, prisma segi apa ini? Segi, segi 5. Ini apa namanya? 5 segi apa ini? 5 segi 4. Nah, ini kerucut. Ini bola. Inilah macam-macam bangun ruang. Bangun ruang. Tadi dalam nyanyi ada dinyatakan ada prisma segi 5, ada segi 6, ya. Kemudian 5 juga demikian, ada 5 segi berapa tadi? Segi berapa tadi dalam nyanyi tadi? Ini segi 4, ini segi berapa? Ada segi 3. Ya, nanti kita perhatikan. Nah, sekarang anak-anak ibu yang mana bangun ruang ini, apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangunan, sebuah bangunan atau sebuah benda yang memiliki ruang ya. Nah, kenapa dia memiliki ruang? Karena ditutupi dengan apa dia? Nah, ibu ada sebuah kubus. Tadi ada kita di sana ada sebuah kubus. Ini punya ibu ada. Ini apa namanya ini? Kubus apa balok? Kubus. Nah, di dalamnya ada ada ruang. Ya, di dalamnya ada ruang. Makanya kita katakan sebuah bangun yang memiliki ruang, maka itu dinamakan dengan bangun ruang. Bangun ruang. Nah, nanti di sini kenapa ada ruang? Nah, di sini kenapa ada ruang? Nah, di sini terdiri dari apa bangun ruang ini? Dari sisi, dari apa lagi? Titik sudut. Nah, terdiri dari sisinya itu berbentuk apa?
ciri-ciri segi empat itu? Pertanyaan ibu harus bertentu ini. Nah, apa tadi ibu katakan? Apa ciri-ciri segi empat? Karena sisi bangun ruang kubus ini dia berbentuk persegi. Apa ciri-ciri persegi itu? Siapa yang bisa? Ani? Coba, coba resep. Memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Memiliki sisi-sisi sama panjang. Nah, berapa sisinya Putri? Empat. Karena tadi dia terdiri dari segi empat. Segi empat. Ya. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Segi persegi itu. Ya, sisi yang sama panjang. Apa lagi? Tunjuk. Dah bisa di dari aku ya dong. Di tempat itu awak ya dong. Coba. Tunjuk. Apa lagi ciri-cirinya? Kita harus tahu dulu. Apa tadi Razif? Memiliki titik sudut yang sama apa? Yang sama besar. Nah, kamu telah belajar dulu sudutnya. Berapa ini besar sudutnya? 90. Kalau 90 itu sudut apa namanya? Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali anak ibu. Mesti ingat orang yang lalu itu salah kelas 4 dulu. Kelas 4. Jadi kita tahu ya bahwa memiliki sisi yang sama panjang, kemudian memiliki titik sudut yang sama besar. Sudutnya berbentuk siku-siku. Jadi besar sudut itu berapa tadi besar? 90 derajat. Ya, itu yang kita pahami dulu. Nah, itu benar terdiri dari sebuah persegi panjang. Sekarang ibu tanya lagi. Ciri-ciri balok ini mempunyai sisi, ya kan? Mempunyai sisi. Nah, ibu tahu berapa sisi balok ini? Kubus ini. Kita tunjuk, kita harus positif, nggak bisa di depan dua loh. Harus mengerti. Saya mengerti tunjuknya lebih paham awak. Lebih paham awak. Oh bu, tuh. Nah, jadi awak lebih tahu dah awak. Oh iya, kalau betul awak satu ilmu dah awak. Nak awak cari dia ya dok. Siap di dalam dia foto awak harus berani. Berani. Apa? Tunjuklah berapa sisinya? Berapa nih? 6. Ya 6. Siapa bisa menghitung sisi kubus ini ada 6 ke depan? Tadi Ani bilang 6 depan, ditunjukkan kepada teman ini. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi keenam. Coba perhatikan. 1, 2, 3. Misalnya sisi pertama, sisi kedua, Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi keenam. ya, betul? Ya, tangan buat kami. Nah, berarti kita sudah paham. Nah, sekarang tadi karena digabung sisi dengan sisi. Sisi dengan sisi. Nah, apa yang membatasinya? Rusuk. Jadi yang dikatakan rusuk apa?
menggabungkan apa? Sisi 2. Berapa buah sisi yang digabungkan oleh rusuk? Hah? 6 sisi semuanya ada. Nah, satu rusuk ini menggabungkan berapa sisi? 2. Ya, 2 sisi ini. 1 sisi depan, sisi samping. Nah, ini ada katakan yang digabungkan atau yang menghubungkan antara sisi depan dengan samping kiri digabungkan. Sisi atas dengan samping kiri digabungkan oleh sebuah rusuk. Jadi katakan dengan rusuk. Ya, sekarang aku tanya lagi. Siapa yang bisa menghitung rusuk pada sebuah kubus? Pada sebuah kubus. Siapa mau ke depan? Ayo. Mana semangatmu? ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, ayo. Depan, semangat. Cepat. Siapa bisa menghitung rusuk? Cepat. Cepatlah. Malah mau belajar anak ya. Dan dia bisa? Yuk. Ini sebuah apa tadi? Menghitung. Hitung rusuknya, berapa rusuknya? Rusuk 1, rusuk 2, rusuk 3. Jadi lihatkan ke teman. Oke? Nah, tolong perhatikan. Rusuk 1, rusuk 2, rusuk 3, rusuk 4, rusuk 5, rusuk 6, rusuk 7, rusuk 8, rusuk 9, rusuk 10, rusuk 11, rusuk 12. Ya. Jadi berapa rusuk sebuah kubus? 12. Iya, terdapat 12. Nah, yang menghubungkan sisi. Terima kasih Nadia. Nah, jadi kubus semuanya berapa mempunyai rusuk? 12. Ya, ada 12. Nah, 12. Selain dari sisi dan rusuk, apa yang dimilikinya lagi? Titik sudut. Apa itu titik sudut? Apa itu titik sudut? Nah, di setiap bangun ruang itu punya titik sudut. Ada yang tidak. Apa? Berapa titik sudut? Siapa yang bisa? Ya, ini kan rusuk. Rusuk 1, rusuk 2, rusuk 3, ya kan? Nah, dihubungkan di sini sebuah titik sudut. Nah, apa itu titik sudut? Kalau 2 dia punya sudutnya. Jadi ada 3 buah apa itu? Apa itu titik sudut? Iya, terdapat apa? Dia kan ini dulu rusuk. Ya? Coba hitung, siapa yang bisa lagi menghitung titik sudut di sana? Putri, cepatlah coba.
Nah, berapa sudutnya? 8. Bella? Nah, dia 8 titik sudutnya ada pada sebuah kubus. Nah, sekarang anak-anak ibu apakah sudah tahu atau sudah paham tentang sebuah kubus? Tahu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba pikirkan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Coba anak-anak ibu buka halaman buku tentang halaman berapa ibu? Anak-anak? Nah, sekarang itu kita sudah tahu tentang kubus dan balok. Nah, di sini kita akan nanti mengetahui atau mengonstruksi dan mengurai. Nah, mengonstruksi dan mengurai balok dan kubus. Nah, dan kubus kita. Nah, atau tentang bangun ruang. Nah, apa itu mengonstruksi itu? Mengurai, apa itu kata-kata mengurai? Hah? Mengurai nanti kita bisa membentuk kubus ini mungkin menjadi sebuah bangunan, ya. Kita susun, ya. Kemudian mengkonstruksi kita bisa membentuk atau menggabung-gabungkan. Nah, nanti sebuah kubus atau beberapa kubus itu kita konstruksikan nanti atau kita uraikan. Bisa kita bentuk sebuah bentuk gambar, ya, membentuk gambar seperti yang di dalam. Coba kamu buka halaman. Nah, itu seperti ibu terangkan tadi ada tabung, kerucut, ya. Nah, coba kamu buka halaman 92. Di situ kamu lihat ada gambar, ada dua bentuk yang berbeda untuk bangunan satu lantai 3 kubus berjejer.
berjejer atau 2 kubus berjejer dan 1 kubus lainnya di belakangnya. Itu gambar apa namanya? Itu gambar A. Nah, gambar A berbeda enggak bentuknya? Halaman 93 tadi. Konstruksi mengudan mengurai gabungan kubus, ya, itu yang kita bahas. Nah, ini satu ya, 3.1 siapkan benda-benda. Kita menggunakan 4 buah kubus, ya, 4 buah kubus. Nah, yang mana di sini tolong anak-anak ibu bagi kelompok, ya, bagi kelompok kreatif dan mandiri. Ambil, nah, tolong ketua kelompok ambil kubus 4. Ya, 4 buah masing-masing kelompok. Cepatlah ke kelompok. Gunakan 3 kubus. Yang pertama buat 1 lantai. Benar? Bakunya. Pas susun dulu dia bawa. Dilempar jawab gambar. Satu lantai 3 kubus. Tadi yang sama madam. 3 kubus 1 lantai. Dia beda-beda hasil Riko tuh. Mana yang 1 lantai, mana
Satu lantai 3 kubus. Nah, 3 kubus. Ini gambarnya tuh ada B tuh tuh. Akhirnya mau pindah ke kartela B tuh dengan besok punya tuh gambar bentuk rumah 3 kubus dalam satu lantai. Nah, B gambarnya. B kubusnya bangkinan. 2 kubus. Yang B-nya Aku tarang untuk. Bisa beres deh, nomor 1 saya dulu. Itu namanya tadi mengonstruksi dan mengurai itu benda tuh. Mengurai itu sama aja menyusun dan membentuk awak. Menyusun. Itulah rasakan kiri. Kita besok asli. Bisa apa potong video? Baik. Lah, ya sesuai dengan cepat dia. Sekarang kita aja lah, kita lah boleh. Bu yang lantai satunya juga. Saya nomor 1. Ya, sepeda. Nah, coba perhatikan. Jadi yang nomor 1 apa pertanyaan? Pertanyaannya tadi dengan menggunakan 3 gunakanlah 3 bungkus. Gambarlah bentuk rumah yang mungkin dihasilkan di dalam bangunan tersebut merupakan satu lantai.
matang ya. Hah? Oh. Benar itu. Kubus ya lupa sisinya. Nah, itu lagi sisinya harus sama. Kalau kubus, sudah kubus. Suka membuat gambar lo PR-nya nanti. Kau nak do kalimat celala kalau pun kalimat itu. Sama dong, ya. Sama. Mau beli. Sebenarnya ada kan, mama nambah kan, ada sedikit. Aduh, sama ya. Buat sama ya. Kalau mau ikut juga di situ. Jadi tidak kalau mau ikut, ada ikut kan? Kamu ikut boleh nak? Nanti bawa yang sini. Kita kan
gambar yang bisa dibentuk, gambar rumah yang bisa dibentuk. Yang terlibat yang pertama deret, yang kedua pakai di sampingnya satu. Iya, pada teman-teman ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, inilah dan membuka kembali Gambar bentuk rumah yang bisa dihasilkan. Pakai pembanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari diskusi kelompok kreatif dengan menggunakan 3 kubus ini bisa menggabungkan membentuk membentuk tiga bagian rumah berlantai 2. Dua lantai. Ada kemungkinan berapa tadi? 3. Kemungkinan 3. Ya. Nah, baiklah. Gimana? Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam pembelajaran tadi kita menggunakan Yang mana menguatkan stage menggang apa baca? Minta yang lain. Yang ujung itu full screen. Nah, baiklah anak ibu. Tadi ada ya. Kita tadi menggunakan berapa? 3 kubus. Gambarlah bentuk rumah yang mungkin nanti bunda 3 kubus kan itu tadi soalnya nak. Nah, coba kita perhatikan video ini. Yang B, bagaimana jika bangunan tersebut boleh memiliki bagian yang terdiri ini gambarkan bentuk rumah yang mungkin dihasilkan jika bangunan tersebut merupakan bangunan 1 lantai. Nah, 1 lantai. Apakah ada lebih dari 1 kemungkinan? Coba kita lihat. Misalkan dibangun berbentuk seperti ini. Nah, ini kan ada. Ini adalah bentuk rumah dengan 1 lantai. Di sini ada 3 kemungkinan. Ada Yang kemungkinan. B, bagaimana jika bangunan tersebut boleh memiliki bagian yang terdiri atas Nah, tadi kan yang begitu boleh membuatnya gambar itu media apa? Nah, jadi dalam menggunakan tiga gambar tadi kita bisa mengkonstruksi atau menyusun. Jadi katakan sesuai dengan pelajaran kita tadi mengkonstruksi dan mengurai gabungan kubus. Ya, nah jadi yang dimaksud di sini itu
nomor A, gambarkan bentuk rumah yang mungkin dihasilkan jika bangun tersebut merupakan bangun satu lantai. Nah, ini seperti inilah. Ini 3 kubus tersusun sejajar. Ya, kemudian yang ini di depan 2, sejajar berdua, di samping 1. Nah, ini kita lihat dari belakang tuh yang katakan tadi rumah orang pun ada yang memanjang jalan, ya kan? Ada yang memanjang ke belakang. Contohnya kalau rumah Siko ya, rumah saya memanjang belakang, memanjang dalam ini. Rumah contohnya lah mau dia wak kini wah lokal wak mau depo kini wak lokal memanjang dalam mama memanjang ke belakang kok yang nakaikan tu kemarin. Nah yang lokal 1 yang kelas 1 sampai koperasi mengaku memanjang jalan oleh sama diko katakan tadi iko memanjang jalan, iko memanjang ke belakang. Nah ini di samping 1 ruangannya. Jadi dapat 3 kemungkinan membentuknya. Ya, membentuknya 3 kemungkinan. Jadi kita bisa mengkonstruksi kubus tadi menjadi 3 bentuk. Paham? Paham ya. Kemudian lagi yang nomor 2. Yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 tadi 3 kubus. Kan 3 kubus. Nah, lantai 2. Nah, kita lihat dari mana dia bisa tuh. Dari samping nomor 1 lah, seperti ini. Nih, Pak semua dia lecet je ko, lecet. Nah, salah saya lecet nomor 2. Yang ini, yang nomor 2. Yang pertama nama tu ko. Berarti masih bisa seperti ini lagi. Masih bisa seperti ini. Masih bisa kita lihat dari samping, dari depan. Ya, nih lihatnya dari tingkatnya di tengah. Yang ini sebelah kanan di tingkatnya. Yang ini sebelah kiri. Yang ini sama yang di nomor 1, tapi lihatnya di samping kiri. Nah, kemudian yang ini di samping kiri kita lihat yang ini di belakangnya tingkat lantai 2, ya kan? Yang ini di depannya tingkat lantai 2. Jadi dengan 3 kubus kalau berlantai 2, ya berlantai 2 berapa misalnya tadi 6 kemungkinan. Nah, 6 kemungkinan. Paham? Nah, itu namanya konstruksi. Ya, kemudian lagi yang nomor 3-nya. Nah, yang nomor 3 karena apa tadi? Tingkat lantai 3. Nah, kalau lantai 3 itu bagaimanapun bentuknya di lantai 3 akan tetap seperti itu. Ya, kenapa? Kalau saya lihat dari siku bisa model tuyulnya. Kalau saya lihat dari belakang model tuyul. Kalau saya lihat dari samping belakangnya, di samping kiri model tuyul. Kalau ini kita lihat dari samping depannya. Ini kita lihat dari samping kiri, ya kan? Kalau samping kanan. Kemudian di belakang dia akan tetap seperti ini bentuknya. Jadi kalau 3 lantai, ya 3 lantai kita susun 3 kubus, dia bisa satu bentuk. Ya paham? Nah itu yang dikatakan dengan mengkonstruksi dan menguraikan gabungan kubus. Ya? Ada anak-anak ibu yang bertanya? Nah, jadi di sini kita apa namanya bentuk kubus dan balok tadi. Itu lagi. Coba kamu perhatikan video itu lagi.
E 5 segi 4 E D dan titik puncaknya misalkan T, semua ada 5 sehingga yang E 5. F, ada berapa busuk pada balok? Ini adalah balok, busuknya yaitu 1, 2, 3, 4 dan miring 5, 6, 7, 8 dan mendatar 9, 10, 11, 12. Ada 12 ruang yang semua sisinya sama. Jelaskan. Yang sama yaitu kubus. Semua sisinya berbentuk persegi dan 5 segitiga beraturan. Semua sisinya berbentuk segitiga sama sisi. Permasalahan di sini, pernahkah kalian melihat bangunan yang dibuat dari kontainer bekas? Di Batu, Kota Malang, ada sebuah perpustakaan yang terbuat dari kontainer bekas. Perhatikan ini adalah perpustakaan Amin di Kota Batu, Malang. Terbuat dari kontainer bekas. Atau hotel yang ada di Trawas, Mojokerto. Kita perhatikan Nah, jadi itu yang kita mengkonstruksi, menyusun dan berbentuk balok dan kubus itu bisa kita buat berbagai macam bentuk. Ya, dan bangun ruang itu kan banyak macamnya. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini tadi, kalau seperti ini bisa yang segitiga di mana kita gabung. Nah, kalau kita buat, umpama kita buat wisma segi 4, pasti bisa kita letakkan di atas, digabung dengan balok sesuai dengan ukurannya. Nah, jadi yang ini jadinya tuh, ya kan? Ambil wisma kecil ini 5 sini, apa tadi tuh wisma segi 4 ini. Kalau lewat cucunya, coba gabungkan dengan sebuah segitiga. Itu yang bisa kita gabungkan. Kan ada tadi nih. permasalahan di sini. Pernahkah kalian melihat titik sudutnya yaitu titik A, B, C, D dan titik puncaknya misalkan T. Semua ada 5 sehingga yang E 5. Nah, paham nggak? Nah, lanjut tugas nanti, tugas susunlah kalian. Susunlah tugasnya halaman 83. Ada Pak? Nah, 83 sampai nomor 5 tugas PR. Kerjakan bersama orang tua kamu nanti. Besok alu soal, nak jawabannya lah. Apa yang disuruh itu yang dibuat, ya. Jadi sama kita. Jadi dan baru kalau susun dengan berbagai bentuk tadi. Nah, sekarang kubus lagi nih, ya. Kubus bisa berapa kemungkinan yang bisa kita bentuk kaktus atau kubus, ya. Nah, yang mau bertanya kepada Ibu, sudah paham semuanya? Jadi tolong kerjakan tugas yang Ibu berikan untuk di rumah. Hari Senin dikumpul karena kita penting hari Senin, ya. Jadi kita boleh istirahat dan tolong alat-alat kita taruh lagi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dini Putri, yaitunya calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 20 Tabe. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan yaitunya pasca observasi.
Yang kali ini saya ditemani oleh Ibu Maimun Hartati dan Ibu Elvi Maria sebagai PP saya. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap, yaitu dengan tujuan yaitunya untuk melakukan atau mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan pada saat observasi kemarin ini. Baiklah, selamat siang Bu Mai. Siang, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke Bu Mai, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, pada hari ini kita melakukan percakapan atau coaching kembali yang dilaksanakan yaitunya pasca observasi, setelah melakukan observasi. Jadi pada kesempatan kali ini nanti saya akan bertanya beberapa hal yang akan saya tanyakan. Mai, oke, kita mulai yaitunya pertanyaan-pertanyaan. Pertama yaitunya, apa tujuan dari pertemuan yang kita lakukan pada hari ini? Pertama mungkin untuk mengoreksi pembelajaran yang saya lakukan di observasi kemarin. Mungkin bagaimana jalannya dan apakah berhasil atau tidaknya, atau gimana kekurangan saya. Oke, berarti Bu Mai, kita akan mengoreksi atau mengevaluasi sejauh mana observasi pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin, ya Bu Mai ya. Oke, selanjutnya Bu Mai, bagaimana perasaan Ibu terhadap jalannya observasi kelas yang telah dilakukan kemarin? Setelah dilakukan observasi, saya merasa senang, dan juga sebelum kita melaksanakan observasi, kita sudah pernah percakapan bahwa itu akan menunjang saya dalam pembelajaran dan menambah pengetahuan saya, karena ada arahan-arahan dari itu. Oke, berarti dengan adanya percakapan kemarin itu bertambahnya pengalaman dan sesuatu yang bisa membuat pembelajaran kita ke depannya lebih baik, ya Bu Mai ya. Ya, Oke, selanjutnya Bu Mai, bisa diceritakan kembali pengembangan dan tahapan apa yang dilakukan untuk melakukan observasi. Seperti kemarin Ibu melakukan apa saja yang Ibu lakukan dalam pengembangan pembelajaran kemarin? yang pertama sekali kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, Kemudian kita laksanakan pembelajaran metodenya atau metode yaitu eksperimennya. Kemudian apa lagi, seperti menyampaikan hasil, kemudian kita menggunakan berbagai macam media. Kita bisa yang saya lakukan kemarin lagi itu tentang anak berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. jadi Kemudian penilaian terakhir saya memberikan anak-anak peningkatan. peningkatan. Oke, itu aja Bu Mai. Oke, tadi Bu Mai mengatakan bahwanya tadi pertama menyampaikan tujuan, adanya metode, adanya media. Setelah itu membagi kelompok dan berdiskusi antar kelompok, dan nanti mereka berkolaborasi dalam kelompoknya, dan terakhir Bu Mai nanti memberikan penguatan. Oke, selanjutnya Bu Mai, sejauh mana area pengembang yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau masih butuh perbaikan dari apa yang kita lakukan kemarin? Ya, saya rasa masih banyak kekurangan saya. Mungkin perlu perbaikan, mungkin dari segi metode pembelajaran yang mungkin harus ditambah, mungkin medianya mungkin harus ditingkatkan, kemudian mungkin pertanyaan-pertanyaan, mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi buat anak. Jadi rasanya masih banyak kekurangannya. Jadi berarti masih banyak kekurangan dan masih butuh penunjang yang lain seperti media atau materi dan bahan yang lainnya yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Oke. Dalam menghadapi itu, apa strategi untuk Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Strateginya supaya siswa itu bisa aktif di dalam kelas, apa strategi yang akan dilakukan? Saya rasa mungkin karena saya kurang data ya, masih tidak leluasa menggunakan media, maka saya akan mencoba lebih
mencari media yang bisa membuat anak lebih menarik lagi. Dan mungkin saya akan mencari cara pembelajaran atau metode yang bisa anak ini lebih kreatif. Dan juga mungkin saya akan menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang lebih mudah. Dengan begitu Bumai nanti akan membuat strategi atau materi atau bahan ajar atau bahan pendukungnya yang lebih menarik bagi siswa gitu ya Bumai ya. Ya, dari itu bagaimana cara Bumai mengatasi dari apakah terjadi gangguan atau hambatan di dalam Ibu Mai melakukan pembelajaran tersebut? Iya, kita bayangkan tidak selancar yang saya bayangkan. Mungkin anak-anak ini kurang kreatif. Kemudian mungkin karena juga saya memberikan penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan kurang menarik bagi anak-anak. Jadi saya perlu mungkin perbaikan lagi kepada diri saya. Oke, berarti perlunya perbaikan dalam diri maupun dalam modul atau pembelajaran kita yang kita lakukan ya Bu Maya. Yaitu untuk mengatasinya berarti Bu Maya berarti di sini sudah dapat hambatannya yaitunya kurangnya tercapai pembelajaran yang kemarin. Jadi cara mengatasinya yaitunya dengan cara perbaikan modul pembelajaran dan cara pembelajaran Bu Maya. Bu Maya, Mungkin keluarganya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Maya? Terjadinya hambatan tersebut? Mungkin penyebabnya mungkin juga dari saya atau mungkin semangat anak atau mungkin saya menyampaikan pembelajaran itu belum menarik bagi anak. Atau perlu media yang lebih lagi yang harus saya sediakan agar anak. Oke, dengan keadaan yang begitu, adanya masih kurangnya media yang menarik atau pembelajaran yang kurang sempurna begitu. Jadi apa yang bisa Ibu Mai lakukan, komitmen atau rencana aksi Ibu Mai untuk kedepannya agar pembelajaran Ibu Mai itu berjalan dengan baik, menarik, bisa dengan apanya begitu. Bagaimana rencana Ibu Mai? Mungkin saya bisa minta pendapat dari arahan dari kepala sekolah atau guru-guru CGT yang ada di sekolah kita atau teman-teman sejawat KKJ atau pembawa belajar kita. Oke. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan itu? Untuk melakukan perubahan tersebut, kapan Bu Mai akan melakukan komitmen yang Ibu Mai katakan sebentar ini, itunya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan CGT untuk membuat sebuah pembelajaran itu menarik. Kapan itu bisa Ibu Mai lakukan? Secepatnya dan mungkin pembelajaran minggu depan atau seminggu sesudah pembelajaran. Oke, terima kasih ya Bu Mai. Berarti Bu Mai telah memberikan komitmen bahwasanya kedepannya Bu Mai akan belajar lebih lagi merancang pembelajaran agar menarik, berpihak pada murid. Jadi dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, CGT dan sebagainya. Jadi itu bisa dilakukan dengan baik. Oke. Jadi setelah ini kita penjelasan dari Bu Mai, saya ucapkan terima kasih, dan setelah ini kita mintakan umpan balik terhadap percakapan yang kita lakukan sebentar ini. Kita berikan umpan balik, yang minta umpan balik kepada Ibu PP saya, yaitu Ibu Eko Maria. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah senang. Terima kasih Bu Mai ini yang sudah melakukan coaching pasca observasi ya Bu ya. Alhamdulillah tadi dari pelaksanaan coaching yang dilakukan bersama ini itu sudah terlihat dengan menggunakan alur cepat dari proses awal sampai akhir itu sudah sesuai alur. Kemudian ini juga sudah bisa menggali potensi-potensi yang ada pada rekan sejawat. Jadi Oke, baik. Terima kasih Bu atas tanggapan dan saran yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Maka pada hari ini saya
biasa juga lah ya Bu Mai. Berarti bahasanya pada hari ini selesai melaksanakan observasi. Maka berakhirnya pasca observasi saya kali ini bersama Ibu Maimun Hartati dan Ibu Elvi Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.